Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari ini, yang diberi nama Minggu ke-20 setelah Trinitatis, diambil dari Yesaya pasal 1, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yesaya pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita membeli buah di pasar atau di pertokoan swalayan, pasti kita akan lebih dulu membasuhnya sebelum kita menyantapnya. Kenapa? Karena kita takut atau karena kita tahu bahwa buah itu justru kotor. Banyak yang memegang, walau buah itu sudah dikemas dan dibungkus dalam plastik, tetapi kita tetap tidak yakin bahwa buah itu bersih, sehingga kita basuh dia dengan air yang bersih. Kita menyantapnya dengan rasa nyaman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia di mata Tuhan pada zaman Yesaya adalah manusia yang kotor. Kotor karena apa? Karena perbuatan jahatnya. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga mereka disebut adalah manusia berdosa, manusia yang penuh dengan kotor, sehingga mereka tak layak berhadapan dengan Allah.
Agar mereka layak berhadapan dengan Allah, cara satu-satunya adalah mereka harus dibersihkan. Atau mereka harus membersihkan diri. Itulah sebabnya saudaraku, pada ayat 16 ada perintah yang mengatakan, basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan. Bersihkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diinginkan Allah kepada bangsa Israel agar mereka menjadi bersih. Mereka harus dibasuh. Mereka harus dibersihkan. Kalau buah tadi dibersihkan dengan air, manusia tidak dibersihkan dengan air. Bisa saja saudaraku, seorang ibu berkata kepada anaknya yang sudah dilumuri dengan comberan karena bermain di luar rumah. Si ibu mengatakan, "Hei nak, kamu mandi, bersihkan dirimu." Itu membersihkan tubuh pakai air. Tapi saudaraku, bisa saja kulit kita bersih, mulus, putih. Wajah kita selalu kita make up, kita bersihkan, kita cuci muka setiap sebelum tidur. Itu tidak ada hubungannya dengan yang dikatakan firman Tuhan bersihkan. Bersihkan di sini bukan dengan air apapun, tetapi bersihkan di sini adalah berhenti berbuat jahat, berhenti berbuat dosa, dan belajarlah berbuat baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada saat itu hanya tinggal menunggu hukuman saja dari Allah karena dosa mereka. Tuhan sudah tidak tahan untuk segera menghukum mereka, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk membersihkan diri mereka. Tentu dengan perilaku-perilaku yang baik, atau dengan kata lain bertobat. Itu sebabnya saudaraku, Yohanes juga dalam rangka mempersiapkan banyak orang untuk menyambut kehadiran Yesus yang akan datang itu dengan mengatakan bertobatlah. Jalan yang berbukit-bukit harus diratakan. Yang berlobang-lobang itu juga harus diratakan. Hati dan pikiran yang jahat itu harus dihilangkan. Maka semua akan menyambut Yesus itu dengan hati dan pikiran yang bersih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk tidak dihukum, tetapi hanya dengan cara berubah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mau mengatakan, mau sebesar apapun dosamu, mau sebesar apapun kejahatanmu, mau seberapa banyak pun engkau melakukan kejahatan di dalam hidupmu, mau seberapa banyak orang yang telah kau sakiti, mau seberapa banyak kau telah melakukan kekejaman kepada orang lain, Allah mengatakan, walau dosamu, walau kejahatanmu dikatakan merah seperti kermisi, maka Tuhan akan membuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, maka Tuhan mengatakan akan menjadi
putih seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kermisi itu adalah warna merah yang sangat menyolok dan jika dilihat mata bisa menyakitkan mata. Ya, kadang kita suka juga bergurau ketika melihat teman kita berpakaian merah, kita mengatakan, "Duh, merahnya pakaianmu sangat mencolok, menyakitkan mata gue nih." Kan seperti itu. Jadi warna kermisi itu adalah warna merah yang sangat mencolok, yang dulu warna itu dipakai oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan Romawi. Ya, mungkin bisa menakut-nakuti banyak orang dengan berpakaian merah kermisi itu. Nah saudaraku, walaupun dosamu begitu berwarna merah seperti kermisi, benar-benar menyakitkan hati orang. Walaupun seperti kain kesumba. Kain kesumba juga adalah kain yang dicelupkan ke cairan sehingga dia berwarna merah dan mencolok, menyakitkan juga. Tetapi dikatakan akan diputihkan seperti salju, akan diputihkan seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sekaligus mau mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengasih. Yang terpenting kau mau datang kepadanya, tanggalkan segala kejahatanmu, menyesali kau semua kejahatanmu, berjanji kau untuk melakukan yang terbaik dan tidak lagi melakukan yang jahat. Hanya itu saudaraku yang diinginkan oleh Allah. Kalau tidak, maka kau akan dimakan oleh pedang. Saudaraku, kalau namanya dimakan oleh pedang, bukan berarti pedang itu mau menelan. Pedang tidak punya mulut, tapi pedang itu bisa memenggal lehermu sehingga kau mati. Pedang itu bisa membelah kepalamu menjadi dua, engkau bisa mati saudaraku. Pedang itu bisa menusuk perutmu sehingga perutmu bocor, usus-ususmu keluar, kau mati. Pedang itu bisa menusuk dadamu sehingga mengena jantungmu, kau mati. Saudaraku, pedang itu adalah ungkapan hukuman yang akan mematikanmu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi Allah memberikan kesempatan untuk berubah. Allah mengingatkan, kalau kau terus menerus melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka sesungguhnya akhir hayatmu akan berhadapan dengan pedang, akhir hayatmu akan berhadapan dengan hukuman. Dulu waktu saya memimpin ibadah Natal tanggal 25 Desember tahun 2006. Kalau di HKBP ibadah Natal 25 Desember itu ya pada umumnya dilaksanakan perjamuan kudus setelah khotbah atau setelah mempersembahkan persembahan setelah khotbah. Saya dari mimbar seperti ini sudah lihat satu persatu jemaat. Ya tentulah orang-orang tertentu bisa saya lihat wajahnya. Tapi ketika perjamuan kudus, saya sangat ingat dengan wajah seseorang. Dia datang ke depan. Saya sangat ingat sekali. Karena yang melayani waktu itu hanya 2 pendeta. Satu memberikan roti, satu memberikan anggur. Udah pastilah siapapun dia pasti akan lewat dengan saya karena harus menerima roti. Sampai habis perjamuan kudus, yang kutunggu-tunggu tak kunjung datang. Nah saudaraku, pada saat tahun baru tanggal 1 dia datang ibadah tahun baru. Saya tanya, Bapak tanggal 25 lalu
Kau datang Natal, tapi kau tak datang ke depan untuk mengikuti perjamuan kudus. Apa dijawab dia? Aku tak sanggup Bapak Pendeta. Kurasa banyak kali dosaku, sehingga aku tak sanggup maju ke altar gereja. Saya katakan justru Tuhan Yesus datang itu kepada orang-orang yang banyak dosa seperti Bapak. Saya bilang begitu. Justru Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti pengakuanmu. Dia terdiam. Tanggal 6 mati dia, saudaraku. Padahal tak sakit. Tapi dia mati mendadak tanggal 6 Januari 2007. Apa artinya? Ya, kita katakanlah dia belum bertobat karena dia sendiri mengaku gue banyak dosa, kagak sanggup maju ke depan altar. Berarti dia mati dalam dosa, saudaraku. Saya bayangkan kalau saja dia ikut perjamuan kudus, betapa nikmatnya ketika dia mengakhiri hidupnya itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bertobat jangan menunggu-nunggu. Untuk meninggalkan kejahatan jangan menunggu-nunggu. Untuk berbuat baik jangan menunggu-nunggu. Tunggulah, nantilah, minggu depanlah, bulan depanlah. Jangankan besok, nanti pun kita tak tahu kita ini masih hidup atau kagak. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus pun berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Berbeban berat itu bisa juga diartikan, saudaraku, bukan hanya soal penderitaan, tak ada uang, tapi bisa juga berbeban berat itu karena kita merasa sadar melakukan banyak dosa. Tuhan Yesus mengatakan, mari, akan ku ringankan bebanmu, akan ku hilangkan bebanmu, akan ku ampunkan dosamu. Yesus sudah mengatakan marilah. Mungkin kita mengatakan tunggulah dulu Tuhan Yesus, besoklah, minggu depanlah, apalagi kalau sampai tahun depanlah. Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, kagak ikut perjamuan kudus tanggal 25 Desember karena merasa tak sanggup, dosa besar. Tanggal 6 Januari dia meninggal, saudaraku. Lihatlah yang di sebelah kanan Yesus pada saat dia disalib, itu adalah orang yang sangat jahat, saudaraku. Tidak hanya pembunuh, tidak hanya perampok, tidak hanya penganiaya orang, tapi semua kejahatan ada pada dirinya. Itu sebabnya dia harus digantung, harus disalibkan. Yang di sebelah kiri Yesus juga sama, saudaraku, orang yang sangat bejat. Mereka harus menghadapi kematian. Yang di sebelah kiri nantang Yesus, kalau memang lu Tuhan, nah kalau dibuat gaya Betawinya kan, kalau memang lu Tuhan, ya lepaskan dirimu dong. Dia tak tahu Yesus itu memang harus menderita. Dia tak tahu Yesus itu memang harus disalibkan. Dia tak tahu Yesus itu harus mati untuk menyelamatkannya. Malah dia menantang dan mengejek Yesus. Dia tak mau bertobat. Yang di sebelah kanan Yesus menegurnya, kita disalibkan karena kejahatan kita. Itu artinya apa? Pengakuan. Guru, Tuhan ingat aku kalau kau sudah sampai di kerajaanmu. Maka itu adalah bahasa pertobatan. Yesus mengatakan, hari ini juga kau bersamaku di paradiso. Hari ini juga kau bersamaku di surga. Saudaraku, tak sampai 10 detik pertobatan dilakukan. Yang di sebelah kanan Yesus selesai, saudaraku. Dia hanya mengatakan, Tuhan ingat aku kalau kau sudah sampai di kerajaanmu. Tak sampai 10 detik, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, topik kita minggu hari ini mengatakan belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Hanya itu saja, saudaraku. Tapi Tuhan tidak ingin hanya cuma berhenti jahat. Yang tadinya mencuri kagak mencuri lagi,
Yang tadinya suka berbohong, kagak berbohong lagi. Yang tadinya suka menggosip, kagak menggosip lagi. Yang tadinya suka merampok, kagak merampok lagi. Yang tadinya suka membodoh-bodohi orang, tak membodoh-bodohi lagi. Hanya itu, Tuhan Yesus pun tak mau kalau hanya berhenti berbuat jahat. Tak ada arti. Itu sama dengan datang ke gereja, amin, amin, amin. Pulang ke rumah, kagak pernah berbincang-bincang dengan orang yang ada di sekitar dia. Pagi-pagi hari Senin pergi ke kantor, malamnya pulang, tetangga pun tak dikenal. Kalau kita sudah berhenti berbuat jahat, maka kita diminta berbuat baik. Kita harus aktif berbuat baik. Tadi kita aktif berbuat jahat, kita berhenti, tapi kita rubah. Kita harus berbuat baik, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berbuat baik, mau memberi, mau menolong orang yang susah. Harus seperti itu saudaraku. Kalau enggak, ya percuma juga. Sehingga dengan demikian saudaraku, pada saat ini kita diminta membersihkan diri dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Kelemahan kita membuat tak sanggup kita untuk membuang dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, darahnya yang tercurah di kayu salib itu membersihkan dosa-dosa kita. Darah Yesus yang menetes dari tubuhnya di kayu salib itu sudah membersihkan dosa-dosa kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah meninggalkan perbuatan jahat, maka pada saat ini kita diminta untuk melakukan keadilan, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara-perkara janda. Artinya saudaraku, kita tidak boleh diam. Kita harus mau menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan ketika kita melihat ada ketidakadilan. Maka kita harus berani bersuara untuk menyingkirkan ketidakadilan itu. Nah kalau seperti itu saudaraku, maka kita akan merasakan sukacita karena kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Belalah, perjuangkanlah perkara para janda yang pada saat itu janda-janda itu dipandang sebelah mata oleh orang, dianggap hina, dianggap rendah, sehingga mereka gampang untuk dibodoh-bodohi. Orang yang mau benar di hadapan Tuhan harus mau membela orang-orang yang tersingkirkan saudaraku, membela orang-orang yang termarginalkan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah menanggalkan kejahatan kita, kalau kita sudah membasuh diri kita, maka dikatakan pada firman kita pada saat ini, kamu menurut dan mau mendengar. Kita harus menjadi penurut dan pendengar firman Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang baik kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan saudaraku. Tak cukup hanya rajin ke gereja, tak cukup hanya rajin berdoa, tapi apa yang kita dengarkan itu kita harus turuti, kita harus taat, kita harus laksanakan perintah Tuhan. Itu termasuk tadi memperhatikan orang-orang yang teraniaya, menciptakan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Hai para hakim-hakim yang sedang mendengarkan khotbah ini, yang sering diklaim hakim-hakim di Indonesia katanya banyak justru melakukan ketidakadilan ketika mereka dituntut untuk melakukan keadilan. Benar atau tidak salah tentu hatimu yang mengetahui. Hei para hakim, ciptakan keadilan ketika engkau harus memutuskan sebuah kasus. Sedangkan orang biasa saja
firman ini mengatakan kita harus ciptakan keadilan. Mungkin pada saat ini para hakim Kristen sedang mendengarkan khotbah ini, yang sedang memimpin sidang kasus Verdi Sambo yang membunuh Brigadir Joshua, sekarang dituntut ayo ciptakan keadilan. Kan seperti itu saudaraku. Karena ini jelas dikatakan kita harus mau menyatakan keadilan itu. Hai para pencuri-pencuri, hai para perampok-perampok, hai para begal-begal yang sering menyengsarakan banyak orang, bahkan mengambil nyawa orang yang mungkin sedang mendengarkan khotbah ini, tinggalkan kejahatan. Kalau tidak ingin pedang suatu saat akan memancung lehermu. Kalau tidak ingin suatu ketika pedang akan membelah dua kepalamu. Kalau tidak ingin suatu ketika pedang akan menusuk lambungmu, menusuk jantungmu. Saudaraku, apapun itu, kalau kita hanya mengandalkan pikiran dan hati kita, suatu ketika kita akan sengsara sendiri. Pada saat ini dikatakan, ayo berbuatlah yang baik dan hentikanlah kejahatan. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Pada saat ini Engkau mengatakan agar kami mau belajar berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Itu artinya saudaraku, kalau kami berbuat jahat, maka Tuhan akan menghukum kami bagikan pedang yang sedang menanti untuk menghukum kami. Tuhan yang di surga, Engkau adalah Allah yang maha baik, terlebih lewat Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang telah menyelamatkan kami lewat pengorbanannya di kayu salib, darahnya yang telah membersihkan, membasuhkan dosa-dosa kami, sehingga membuat kami layak untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan yang di surga, tolonglah kami untuk selalu berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan memberkati orang-orang yang membenci kami. Tuhan yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih terus memakai Yayasan Badan Kerjasama Marturia sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan bahkan berbuat melakukan hal-hal yang baik, mengajari para remaja juga untuk belajar menginjili. Tuhan yang di surga, pengurus YBKSM Tuhan berkati, seluruh anggotanya Tuhan berkati, sehingga kami boleh Tuhan pakai untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, biar Tuhan memberkati di dalam berbagai macam tantangan yang dihadapi. Biarlah Tuhan memampukan pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden kami Bapak Joko Widodo untuk terus dapat melakukan, memberikan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari Tuhan, supaya semuanya boleh dikendalikan dengan baik. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, Tuhan berkati obat yang dipakai dan yang dimakan, dokter para medis yang menjamah tubuh mereka. Jika Tuhan berkenan, maka Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Yang bersedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi mereka, agar mereka Tuhan semua boleh selalu merasakan kasih-Mu dalam situasi apapun. Tuhan yang di surga, kami serahkan pandemi COVID-19 yang masih terus ada hingga sekarang. Biarlah Tuhan, kami tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, karena hanya dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan saja yang akan memungkinkan untuk memutus mata rantai virus corona. Tapi apapun yang terjadi, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus, roh keberanian turun atas kami, untuk kami tetap semangat menjalani hari-hari kami, melakukan hari-hari kami.
Kami berdua Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.